Trino Gosariri Riwuli Wali Wajena Katul Tulana Wana Wandel Manten Ten Tenano Yesus Kristider di Opo Tembako enak aku sedeng ko eka engko anak podo. 12 September 1984 adalah titik mangsa yang begitu kelabu bagi umat muslim. Di Tanjung Priok, Jakarta Utara, darah tumpah. Dari percik pematik beberapa hari sebelumnya, polemik berpuncak pada tetesan darah pada tanggal 12 September 1984. Pecahlah kerusuhan yang melibatkan massa Islam dengan aparat pemerintahan Orde Baru. Korban tewas nyaris seluruhnya meregang nyawa lantaran diterjang timah panas dari senapan tentara. Pertumpahan darah sesama anak bangsa itu bermula dari penerapan Pancasila sebagai asas tunggal yang mulai gencar digaungkan sejak awal 1980-an. Semua organisasi di bumi Nusantara wajib berasaskan Pancasila, tidak boleh yang lain. Artinya siapapun yang tidak sejalan dengan garis politik rezim Orde Baru maka layak dituduh sebagai anti Pancasila. Ya pemirsa, sebelumnya apabila ada kesalahan dalam pengucapan nama, gelar, tahun maupun perbedaan versi, saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kritik serta saran, mohon Anda tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Jinglang Channel. Di tengah suasana yang terkesan represif itu, terdengar kabar dari langgar kecil di pesisir utara ibu kota. Abdul Qadir Jailani, seorang ulama sekaligus tokoh masyarakat Tanjung Priok, disebut-sebut kerap menyampaikan ceramah yang dituding aparat sebagai provokatif dan berpotensi mengancam stabilitas nasional. Dari situlah kejadian berdarah itu bermula. Dalam eksepsi pembelaannya di pengadilan, Abdul Qadir Jailani menyampaikan kesaksian yang barangkali berbeda dengan versi resmi pemerintahan Orde Baru. Selepas subuh, usai peristiwa Tanjung Priok, Jailani dijemput aparat untuk dihadapkan ke meja hijau. Akhir tahun 1985, pengadilan menjatuhkan vonis terhadap Abdul Qadir Jailani. Jailani dihukum penjara 18 tahun dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana subversi melalui ceramah dan khotbahnya. Selain Jailani, persidangan juga menyeret sejumlah tokoh cendekiawan Islam lainnya seperti A.M. Fatwa, Tony Ardi, Mawardi Nur, Usmani Al-Hamidi, Hasan Kiat, dan lain sebagainya yang dituding sebagai aktor intelektual bentrokan tersebut. Setidaknya ada 28 orang yang diadili dalam rangkaian sidang yang berlangsung selama lebih dari 3 bulan itu. Majelis hakim menyatakan seluruh tertuduh dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi bui yang lamanya bervariasi hingga belasan tahun seperti yang dikenakan kepada Jailani. Dalam eksepsi pembelaannya, Jailani menceritakan awal mula perselisihan warga kontra aparat itu. Sabtu 8 September 1984, dua bintara pembina desa alias Babinsa dari Koramil datang ke musola As-Sa'adah di Gang 4 Koja Tanjung Priok. Mereka memasuki area tempat ibadah tanpa melepas sepatu dengan maksud mencopot pamflet yang dianggap berisi ujaran kebencian terhadap pemerintah. Jailani menyebut kedua babinsa itu memakai air comberan dari got untuk menyiram pamflet tersebut. Dalam persidangan, hal ini diakui oleh Hermano,
salah seorang anggota Babinsa pelakunya yang dihadirkan sebagai saksi. Dengan dalih pamflet-pamflet itu ditulis dengan pilok yang tidak bisa dihapus dan tidak ada peralatan di tempat itu untuk dipakai menghapusnya, maka tidak ada cara lain kecuali menyiramnya dengan air comberan. Kelakuan dua Babinsa ini segera menjadi kasak kusuk di kalangan jemaah dan warga sekitar, kendati masih menahan diri untuk tidak langsung merespon secara frontal. Namun, tidak pernah ada upaya nyata dari pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang untuk segera menyelesaikan masalah ini secara damai sebelum terjadi polemik yang lebih besar. Dua hari kemudian, masih dari penuturan Jailani, terjadi pertengkaran antara beberapa jemaah musola dengan tentara pelaku pencemaran rumah ibadah. Adu mulut itu sempat terhenti setelah dua Babinsa itu diajak masuk ke kantor pengurus Masjid Baitul Makmur yang terletak tidak jauh dari musola. Namun kabar telah terlanjur beredar sehingga masyarakat mulai berdatangan ke masjid. Situasi tiba-tiba ricuh karena salah seorang dari kerumunan membakar sepeda motor milik tentara. Aparat yang juga sudah didatangkan segera bertindak mengamankan orang-orang yang diduga menjadi provokator. 4 orang ditangkap, termasuk oknum pembakar motor. Penahanan tersebut tak pelak membuat massa semakin kesal terhadap aparat. Tetapi, kata Jailani, masyarakat masih mencari cara agar persoalan ini tidak harus melibatkan massa dalam jumlah besar. Keesokan harinya, pada tanggal 11 September 1984, jemaah meminta bantuan kepada Amir Biki untuk merampungkan permasalahan ini. Amir Biki adalah tokoh masyarakat yang dianggap mampu memediasi antara massa dengan tentara di Kodim maupun Koramil. Amir Biki segera merespon permintaan jemaah itu dengan mendatangi Kodim untuk menyampaikan tuntutan agar melepaskan 4 orang yang ditahan. Namun dia tidak memperoleh jawaban yang pasti, bahkan terkesan dipermainkan oleh petugas-petugas di Kodim itu. Merasa dipermainkan, Amir Biki kemudian menggagas pertemuan pada malam harinya untuk membahas persoalan serius ini. Para ulama dan tokoh-tokoh agama dimohon datang. Undangan juga disebarkan kepada umat Islam se-Jakarta dan sekitarnya. Forum umat Islam itu dimulai pada pukul 8 malam dan berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Amir Biki sebenarnya bukan seorang penceramah, namun oleh jemaah yang hadir, dia didesak untuk menyampaikan pidato dalam forum tersebut. Amir Biki pun naik ke mimbar dan berseru, "Kita meminta teman-teman kita yang ditahan di Kodim. Mereka tidak bersalah. Kita protes pekerjaan oknum-oknum ABRI yang tidak bertanggung jawab itu. Kita berhak membela kebenaran meskipun kita menanggung resiko. Kalau mereka tidak dibebaskan, maka kita harus memprotesnya. Kita tidak boleh merusak apapun. Kalau ada yang merusak di tengah-tengah perjalanan ini, berarti itu bukan golongan kita." Lanjut Amir Biki mengingatkan para jemaah seperti dituturkan Abdul Qadir Jailani dalam persidangan. Lantaran permohonan pembebasan 4 tahanan itu tidak digubris hingga menjelang pergantian hari, maka paginya 12 September 1984 sekitar 1.500 orang bergerak, sebagian menuju Polres Tanjung Priok, yang lainnya ke arah Kodim yang berjarak tidak terlalu jauh, hanya sekitar 200 meter. Massa yang menuju Polres ternyata sudah dihadang pasukan militer dengan persenjataan lengkap. Bahkan tidak hanya senjata saja yang disiapkan, juga termasuk alat-alat berat, panser. Peringatan aparat dibalas takbir oleh massa yang terus merangsek. Para tentara langsung menyambutnya dengan rentetan tembakan dari senapan otomatis. Korban mulai bergelimpangan, ribuan orang panik dan berlarian di tengah hujan peluru. Aparat terus saja memberondong massa dengan membabi buta. Dari arah pelabuhan, 2 truk besar yang mengangkut pasukan tambahan datang dengan kecepatan tinggi. Tak hanya memuntahkan peluru, 2 kendaraan berat itu juga menerjang dan melindas massa yang sedang bertiarap di jalanan. Suara jerit kesakitan berpadu dengan bunyi gemeretak tulang-tulang yang remuk. Pernyataan Jailani di pengadilan mengamini bahwa aksi brutal aparat itu memang benar-benar terjadi.
Kejadian serupa dialami rombongan pimpinan Amir Biki yang menuju Kodim. Aparat meminta 3 orang perwakilan untuk maju, sementara yang lain harus menunggu. Ketika 3 perwakilan massa itu mendekat, tentara justru menyongsong mereka dengan tembakan yang memicu kepanikan massa. Puluhan orang tewas dalam fragmen ini, termasuk Amir Biki. Tidak diketahui secara pasti berapa korban, baik yang tewas, luka-luka maupun hilang dalam tragedi di Tanjung Priok karena pemerintah Orde Baru menutupi fakta yang sebenarnya. Panglima ABRI saat itu mengatakan bahwa 18 orang tewas dan 53 orang luka-luka dalam insiden tersebut. Namun pernyataan Panglima ABRI tersebut sangat berbeda dengan data dari Solidaritas untuk Peristiwa Tanjung Priok yang juga didukung oleh kesaksian Jailani. Lembaga ini menyebut bahwa tidak kurang dari 400 orang tewas dalam tragedi berdarah itu, belum termasuk yang luka dan hilang. Presiden Indonesia yang berkuasa kala itu, Soeharto, tampaknya tidak pernah menyesalkan terjadinya peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 itu. Dalam buku Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan yang terbit 4 tahun setelah insiden memilukan tersebut, sang penguasa berucap, peristiwa Tanjung Priok adalah hasil hasutan sejumlah pemimpin di sana. Melaksanakan keyakinan dan syariat agama tentu saja boleh, tetapi kenyataannya ia mengacu dan menghasut rakyat untuk memberontak, menuntut dikeluarkannya orang yang ditahan. Terhadap yang melanggar hukum, ya tentu saja harus diambil tindakan. Demikianlah sedikit sejarah tentang peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama, gelar, tahun maupun perbedaan versi, saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.